Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Oktania Elsa, biasanya dipanggil Syifa atau Elsa. Di video kali ini saya akan memaparkan terkait bagaimana cara menulis pentigraf. Jadi buat adik-adik kelas menulis yang masih belum paham bagaimana cara penulisan pentigraf, mari disimak ulang penyampaian yang saya buat. Nah, sebelum saya melanjutkan bagaimana cara menulis pentigraf, di sini saya akan menjelaskan secara sekilas apa sih itu pentigraf. Nah, jadi pentigraf itu merupakan akronim dari cerpen 3 paragraf. Nah, karya pentigraf ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru, bukan sebagai karya sastra yang baru, melainkan sudah lama dan sudah populer sejak tahun 2015. Tokoh yang menggagas karya pentigraf ini adalah beliau yang bernama Teng Sucahyono. Beliau merupakan sastrawan Indonesia. Beliau alumni dari Universitas Indonesia. Suatu karya dikatakan pentigraf ketika dia memenuhi 5 unsur atau 5 elemen dalam pentigraf. Yaitu yang pertama ada formula pentigraf, yang kedua ada paragraf dalam pentigraf, yang ketiga terdapat kalimat langsung dalam pentigraf, yang keempat pentigraf bukan memindahkan fakta, yang kelima elemen pentigraf itu sendiri atau sama dengan formula pentigraf ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formula pentigraf. Apa sih formula pentigraf? Jadi formula pentigraf itu unsur yang harus ada dalam sebuah pentigraf. Yang pertama, ada pentigraf itu fokus pada persoalan yang dialami tokoh dari tema yang diangkat. Jadi pasti ya ketika kita mau nulis cerita, pastikan temanya dulu apa yang mau ditulis. Baru kita tentukan tokohnya siapa, tokoh yang jadi lakon. Tapi tokoh di sini dalam pentigraf itu cukup satu, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu banyak tokoh. Ya karena pentigraf itu kan maksimal 210 kata, 3 paragraf. Ini kalau banyak tokoh, nanti pastinya akan bertele-tele ceritanya. Jadi bukan pentigraf, malah jadi cerpen panjang kayak gitu. Selanjutnya formula pentigraf yang kedua, yaitu elemen narasi dalam pentigraf berupa tokoh, alur, dan latar disajikan secara bersama-sama dalam satu jalinan yang utuh. Nah, jadi dalam pentigraf kita kan tahu ya ada 3 paragraf pastinya. Paragraf pertama, kedua, dan juga ketiga. Setiap paragraf ini dia harus memiliki alur dan juga tokoh serta latar. Latarnya di mana, latar suasananya bagaimana. Nah, itu perlu dihadirkan secara bersama-sama. Untuk alur pentigraf sendiri itu ada 3 ya, eksposisi, konflik, dan juga resolusi. Pada umumnya paragraf pertama itu adalah alur eksposisi atau pengenalan cerita, pengantar cerita yang kita buat. Lalu paragraf kedua itu adalah alur konflik atau alur klimaks atau ketegangan dari cerita yang kita buat. Dan yang paragraf ketiga ini adalah alur resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian akhir dari cerita yang kita buat, yang biasanya dalam resolusi terdapat hikmah atau pesan-pesan kehidupan dari cerita yang kita tulis. Dan juga pada resolusi ini terdapat suspense atau kejutan ketegangan ketika seorang pembaca membaca tulisan kita. Nah, suspense ini bisa didapatkan dari titik balik dari konflik yang kita buat. Seperti itu ya. Jadi misalkan konfliknya kita di paragraf kedua itu konfliknya adalah sedih atau bahagia, bisa jadi nanti di suspense-nya atau di paragraf ketiganya itu adalah bahagia. Ketika konfliknya sedih, berarti suspense-nya kan bisa bahagia atau sebaliknya, atau bisa berupa peristiwa yang baru. Jadi seperti itu. Jadi kan suspense itu kan adalah hal yang tidak terduga ya. Jadi kejutan buat para pembaca. Jadi ketika pembaca baca tulisan kita, oh akhirnya begini toh, begitu. Jadi begitu ya adik-adik.
Jadi pastikan tokoh, alur, dan suasana ini harus hadir dalam satu paragraf, dalam setiap paragraf yang kita buat. Gitu. Formula pentigraf yang ketiga, yaitu kurangi dialog. Jadi ketika kita menulis pentigraf, sebisa mungkin ubah dialog atau percakapan dalam bentuk narasi atau deskripsi cerita. Jadi ini yang membedakan pentigraf dengan karya cerita yang lain. Kalau pentigraf itu minim dialog atau bahkan tidak ada dialog sama sekali. Jadi gimana caranya? Jadi kreatif kita bagaimana kita menyajikan cerita yang kita buat tanpa ada percakapan di dalamnya. Selanjutnya, formula pentigraf yang keempat adalah usahakan ada kejutan pada paragraf ketiga. Hal yang tak terduga yang memberikan suspense atau ketegangan pada pembaca. Nah, jadi inti dari pentigraf itu ada di paragraf ketiga atau di paragraf terakhir. Jadi ketika membaca tulisan cerita kita, di paragraf yang ketiga terdapat suspense. Oh, ceritanya jadi seperti ini gitu. Jadi itu ya formula pentigraf, ada suspense-nya yang di paragraf ketiga. Selanjutnya yaitu formula pentigraf yang kelima, yakni panjang pentigraf hendaknya dalam ukuran wajar, yakni maksimal 210 kata. Jadi isi pentigraf itu pastikan ya maksimal 210 kata, tidak boleh lebih dari 210 kata. Sudah menjadi ukuran wajar dalam menulis pentigraf itu memang 210 kata. Jadi makanya kan kenapa dalam 210 kata dalam hitungan 3 paragraf ini tidak boleh ada dialog atau percakapan. Nah, itu agar tidak mengurangi esensi dari cerita kita. Jadi cukup 210 kata kita sajikannya dengan tidak bertele-tele agar cerita kita padat dan esensinya jelas dari apa yang mau kita tulis. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perlu diingat bahwasanya pentigraf itu bukan memindahkan fakta. Tugas penulis bukan memindahkan realitas sehari-hari ke dalam teks, tapi mengolah dan mengangkat realitas tersebut menjadi realitas baru. Jadi pentigraf itu berangkatnya dari fakta kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Tapi cara menuangkan ke dalam tulisan bukan secara mentah-mentah, tapi diolah sehingga menjadi sebuah realitas yang baru. Seperti itu. Dan perlu diingat juga bahwasanya pentigraf ini pun dia berangkat dari fakta kan, bukan berangkat dari fiktif. Jadi istilahnya pentigraf itu memindahkan fakta menjadi sebuah karya tulisan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita analisis pentigraf berikut. Nah, ini kan kita lihat ada fakta ya. Faktanya adalah banyak penebangan pohon secara ilegal. Nah, ini kita buat sebuah karya tulisan yang mana berangkat dari fakta. Faktanya sudah tahu tentang penebangan pohon secara ilegal. Nah, ini dibuat pentigraf dengan judul Membunuh Pohon. Jadi kita bacakan, aku tidak pernah tahu apa salahku, para pendahulunya benar-benar penuh harap mereka menanamku, agar anak cucunya bisa menghirup oksigen segar dan mata air itu berlimpah. Namun pria itu begitu bersemangat menebangku, digesekannya gergaji mesin, hanya beberapa menit tumbang tubuhku. Puluhan tahun aku tumbuh dan akarku mengikat air agar tersimpan di dalam tanah. Nah, ketika saya membaca tulisan ini, apa gambaran yang saya dapatkan, yang kalian dapatkan? Si aku ini siapa yang dimaksud? Nah, si aku ini adalah tumbuhan atau pohon itu tadi. Kok bisa pohon? Ya kan ada keterangannya di sini. Menebangku. Puluhan tahun aku tumbuh dan akarku mengikat air agar tersimpan di dalam tanah. Berarti kan itu sebuah pohon. Tokohnya adalah tumbuhan ya, pohon. Alurnya berarti alur eksposisi atau pengenalan. Suasananya masih belum bisa ketebak ini bahagia atau sedih, tapi sudah mulai menunjukkan indikasi yang
yang mengecewakan gitu kan. Lalu paragraf kedua, kini semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Teman-temanku yang lain juga bertumbangan. Rantingku acap kali dianggap berbahaya ketika musim hujan. Mereka takut jika ranting itu jatuh kemudian menimpa pengendara di tengah jalan. Aku kini tidak rindang apalagi rimbun. Lalu aku semakin terhenyak. Ternyata tanah yang selama ini menjadi akarku berpijak telah menjadi tandus. Nah, berarti paragraf kedua ini merupakan konflik dari cerita yang dibuat. Konflik itu ketika kita membaca tulisan ini pasti kita sudah mulai penasaran kan apa yang terjadi. Nah, sajikannya seperti ini. Lalu di paragraf ketiga atau resolusi, seperti pesakitan, aku kemudian dipotong-potong. Mata air itu kemudian berganti menjadi air mata. Tanah subur itu kini menjadi tanah beton. Air yang berlimpah kini menyusut dan mata airnya mati. Apa orang-orang mulai hilang akal? Nah, resolusi itu adalah penyelesaian akhir dari konflik yang kita buat. Jadi kalau konfliknya di sini tadi disajikan, si tokohnya, si pohon diceritakan kalau si pohon ini dia mulai ditebangi, sudah tidak mulai rimbun, dan ternyata tanah pun sudah menjadi tandus. Nah, resolusinya adalah selanjutnya di paragraf ketiga itu adalah resolusi atau penyelesaian akhir dari konflik yang dibuat serta terdapat pesan-pesan hikmah kehidupan. Jadi bisa dianalisis ya, paragraf ketiga itu terdapat resolusi dan juga suspense atau kejutan buat para pembacanya. Seperti pesakitan, aku kemudian dipotong-potong, mata air itu kemudian berganti menjadi air mata, tanah subur itu kini menjadi tanah beton, air yang berlimpah kini menyusut dan mata airnya mati. Apa orang-orang mulai hilang akal? Nah, seperti itu. Jadi bisa diambil hikmah dan pesan kan bahwasanya dari cerita tersebut menggambarkan banyaknya penebangan ilegal dan penebangan pohon ilegal menjadikan kerugian buat manusia itu sendiri. Banyaknya tanah yang tandus dan juga banyaknya bencana alam yang disebabkan oleh pengundulan hutan atau pengundulan pohon. Nah, seperti itu. Jadi bisa diambil pesan hikmah dari kehidupan. Nah, selanjutnya sumber tulisan pentigraf. Jadi sudah saya tekankan ya bahwasanya pentigraf ini berangkat dari sumbernya yaitu pengalaman sehari-hari atau realitas faktual. Nah, kemudian kita mengolahnya dengan bahasa estetika dan juga pengalaman estetika. Jadi berangkatnya dari faktual, dari fakta, tapi menyajikannya kita sajikan dengan mengolah bahasanya seperti itu sehingga menjadi realitas yang baru. Seperti tadi yang saya contohkan, itu kan berangkat dari faktanya adalah pengundulan hutan, penebangan pohon secara ilegal, lalu dibuat pentigraf dan memunculkan realitas baru. Realitas barunya itu apa? Ya pesan hikmah dari pesan kehidupan yang ada di cerita tersebut. Jadi perlu ditekankan faktanya tadi adalah penebangan ilegal dan fakta realitas barunya adalah terdapat pesan kehidupan dari cerita yang kita buat. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitu bagaimana cara menulis pentigraf. Untuk selanjutnya silahkan kalian membuat pentigraf sesuai formula pentigraf yang sudah saya jelaskan. Yaitu perlu diingat ada tema, tokoh, alur pentigraf, dan juga panjang pentigraf tidak boleh melebihi 210 kata. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.